alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsana ulaika ala hadahumullah wa ulaika humul albab. Siapa itu orang yang beriman? Orang-orang yang mendengarkan semua kata lalu dia mengambil yang baik-baiknya saja. Wayattabi'una ahsana, dia ambil yang terbaik. Jadi kamu tetap bisa menerima teori-teori psikoanalisis, bisa. Tentunya saya harus sangat selektif. Kenapa buat teorinya? Ada para pembenci Tuhan dan para pembenci agama. Tapi sebenci-bencinya pada Tuhan dan agama, mereka tidak mungkin mengingkari fitrah kemanusiaannya yang pada dasarnya mencintai kebenaran, kebajikan, dan kemanfaatan. Anak-anak kita tuh juga begitu. Dan saya percayakan pada diri saya, kalau saya bisa sebegitunya sama seorang Sigmund Freud, masa saya nggak bisa begitu sama anak sendiri? Masa saya nggak bisa begitu sama anak saya sendiri? Terlalu dong. Saat saya bisa berbaca, makanya dikatakan oleh Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min fa inna ma wajada fa wa haqqo biha. Hikmah itu barang tercecer milik mukmin. Di mana saja dia mendapatkan, silahkan dia ambil dari tokoh manapun. Hanya satu ilmu yang tidak boleh dipelajari apalagi dipraktekkan dalam Islam, yaitu ilmu sihir. Yang saya tahu sama anak kita juga begitu. Dia dipercaya sebagai makhluk yang bermoral dan dia mencintai kebenaran. Manusia itu adalah makhluk yang baik. Ketika Allah membahas tentang kelemahan-kelemahan manusia, pahami kelemahan itu dalam konteks kemuliaan manusia. Manusia itu terburu-buru, kata Allah. Pahami keterburu-buruan manusia itu dalam konteks kebaikan manusia. Gara-gara terburu-buru itulah manusia menjadi efektif dan efisien. Manusia itu diciptakan bertabiat tidak puas. Ya, ketidakpuasan itulah yang membuat manusia melakukan peran-peran adi kodratinya. Udah tahu dia nggak bisa terbang, masih kepengen kayak burung. Akibatnya apa? Lahirlah pesawat. Udah tahu manusia nggak bisa menyelam lama-lama, tapi dia kepengen kayak ikan hiu. Akhirnya lahirlah kapal selam. Udah tahu manusia nggak bisa berlari secepat kuda, tapi dia kepengen secepat atau lebih cepat dari kuda. Lahirlah mobil. Semua cerita Al-Quran tentang kelemahan-kelemahan dan keburukan manusia, tolong pahami dalam konteks keunggulan dan kemuliaannya. Kemudian, anak dipercaya sebagai makhluk yang memiliki kelengkapan dasar yang memadai dalam menjalani kehidupan. Kalau enggak, kita nggak bisa menemani anak. Anak dipercaya memiliki kelengkapan dasar yang memadai dalam menjalani kehidupan. Modalnya udah ada. Jangan dianggap dia makhluk tak berdaya. Modalnya udah ada. Sebagaimana saya seringkali bilang kepada para ayah bunda, Allah itu nggak mungkin ngasih amanah berupa anak kalau sebelumnya belum diinstal dulu kompetensi mendidik anak. Itu mustahil. Allah ngasih amanah kepada yang tidak kompeten itu nggak mungkin banget. Anak juga begitu. Dia sudah diberikan kelengkapan dasar untuk menghadapi kehidupan. Jangan terlalu diproteksi. Umurnya udah 10 tahun. Disuruh berangkat sekolah sendiri, orang tuanya masih belum siap aja. Akhirnya pihak sekolah bilang, boleh nganter anak, tapi dalam jarak 1 kilometer dia mesti dilepas. Langsung orang tuanya minta pindah sekolah. Saking protektifnya tuh. Ada kelengkapan dasar itu. Makanya pernah ada nanya sama saya, bagaimana cara mendidik anak agar siap menghadapi masa depan yang konon penuh dengan perubahan tak terduga.
disruptive era. Gampang saya bilang, kembangin aja potensinya. Loh kok segampang itu? Karena potensinya disesuaikan dengan tantangan, permasalahan, dan kebutuhannya. Simpel. Allah itu menyiapkan potensi anak selalu matching dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan hidup yang akan dihadapi dari lahir sampai mati. Tahukah kita bahwa seorang anak yang akan ditakdirkan hidup di pantai itu diberikan kemampuan-kemampuan khas? Berenangnya jadi gampang. Orang belajar berenang sehari, dia belajar 3 jam selesai. Anak yang akan hidup di gunung dari awal sampai akhir, bahkan ukuran paru-parunya sejak lahir juga udah dibedakan dengan anak yang akan hidup di pantai. Itu luar biasanya Allah. Tapi ini butuh kepercayaan. Bagaimana kita mau menemani anak-anak kita kalau kita tidak mempercayai, tidak mengimani hal-hal yang semacam itu? Anak harus dipercaya sebagai makhluk yang memiliki kelengkapan dasar yang memadai. Kelengkapan dasar yang memadai dalam menjalani kehidupannya. Kadang-kadang orang tua itu aneh. Dia bikin rumah mewah di pinggir jalan besar, lalu anak langsung gak boleh keluar ke jalan karena nanti ditabrak mobil. Ini apa-apaan sih? Seorang pasangan orang tua yang kaya raya bikin rumah di pinggir jalan, Allah juga siapkan anak dengan kaki yang lincah buat nyebrang. Selalu Allah siapkan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, tantangan kehidupan. Saya kalau di Medan seringkali merasa pasti orang Medan itu Allah siapkan kaki yang lincah buat nyebrang. Kenapa? Susah betul nyebrang jalan di Medan, Pak. Di Jakarta, Bekasi, segala macam, walaupun banyak kendaraan lalu lalang ngebut-ngebut mah kayaknya gampang nyebrang. Di Medan ayah motornya juga berhenti di kaki kita tuh persis. Apalagi saya tinggal di Jogja lagi. Di Malioboro kendaraan lagi rame pun rasanya kan merem bisa nyebrang ya. Karena mereka semua masih berhenti. Yang saya takut kalau di Jogja malah motor, karena dia raja. Di Bandung, walaupun orang bilang geng motor, tapi motor di Bandung mau berhenti loh. Bahkan dia suruh yang lain-lain berhenti, karena kita melewat. Itu khas Bandung. Dan semuanya Allah siapkan sesuai dengan tantangan, masalah, dan kebutuhan zaman. Asalnya percaya apa enggak? Berikutnya adalah asumsi dasar yang ketiga, ingin menemani anak. Allah telah menjadikan kehidupan ini sempurna dan mudah, dan tak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Allah telah menciptakan kehidupan ini sempurna dan mudah. Ini lagi-lagi suka berbeda dengan asumsi-asumsi kita ya, kehidupan ini susah. Tiba-tiba saya mengatakan kehidupan ini mudah. Maksudnya apa? Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Sakhkhara lakum at-taskhir. Itu ayat Allah kalau bukan saya ngomong. Hidup ini memang keras. Betul, hidup ini memang kejam, memang betul. Tapi semuanya itu masih dalam takaran kesanggupan manusia, telah dijinakkan dan ditaklukkan. Dan
Dan Allah tidak akan membebani manusia, anak-anak kita, melebihi kadar kesanggupannya. Siapkah kita meyakini hal ini? Saya 10 hari terakhir bulan Ramadan yang lalu kebetulan diminta oleh Freeport ke sana, baik ke Highland maupun ke Lowland. Di sana saya bersadar, sebenarnya di dunia ini tak ada tempat yang terlalu dingin buat manusia. Tak ada gunung yang terlalu dingin. Tak ada gurun yang terlalu panas untuk dapat ditempati oleh manusia, karena Allah telah menaklukkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sakhar lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Waktu saya sampai di Mayor 68 memang saya punya ketakutan karena ketinggiannya itu 2.300 meter di atas permukaan laut. Begitu saya injakkan kaki saya ke ubin, wow, kayak digigit. Langsung saya angkat. Apalagi kalau malam. Tambah naik lagi saya ke Hidden Valley. Tambah naik lagi saya ke ketinggian 3.300. Tapi kemudian saya berpikir, saya mendoktrin hati saya, tidak ada tempat di muka bumi ini yang terlalu dingin untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Sampai agak mubazir yang saya bawa ke sana, karena saya ngebayangin dinginnya. Saya itu udah beli jas untuk musim dingin di luar negeri, lebay juga ya. Nggak kepake sampai sekarang. Karena di sana pun saya nggak pakai adanya. Jadi di daerah Sukajadi, sebelum Parisman Java itu di Bandung, itu ada yang jual pakaian musim dingin. Saya beli semua, nggak kepake. Jasnya nggak kepake. Saya beli kupluk dari Eiger, nggak kepake. Terus kemudian saya beli sarung tangan yang jari-jarinya bisa kelihatan tapi juga bisa ditutupin, nggak kepake. Saya beli shawl, shawlnya bagus banget, hangat banget, nggak kepake. Di situ saya bersadar, seandainya manusia mau beradaptasi, ikhlas dengan dinginnya cuaca, nggak dingin amat kok. Karena mereka juga bilang, Ustaz kok kuat ya? Kami aja udah bertahun-tahun di Freeport, itu gak kuat Ustaz. Karena dia lihat saya cuma pakai baju koko, ngasih ceramah, gak pakai apa-apa lagi. Ya saya bilang, ya saya sudah mengikhlaskan rasa dingin ini, dan saya yakin gak akan terlalu dingin buat manusia. Yang kedua, saya juga baru nyadar pas sampai di sini, saya ini kan dulu pecinta alam biasa, naik gunung dan ketinggian-ketinggian tertentu. Yang pernah paling tinggi saya naikin barangkali Gunung Lawu ya, 3.242 meter di atas permukaan laut di Hargodumilah itu. Malah saya dulu biasa cara mengatasi dingin, sebelum subuh mandi dengan air dingin, itu pasti anget sepanjang hari. Cuman kalau kemarin saya udah gak berani, takutnya malah aku tuh stroke kali ya gitu. Nekat juga gitu setua ini kalau kemudian saya mandi air dingin sebelum subuh ya, dinginnya udah kayak gitu. Jadi sekali lagi, sebuah keyakinan yang saya bangun. Sayang manusia tidak mengembara di muka bumi. Di situ saya sadar, Allah itu menebar rezeki itu merata, bukan dipusatkan di Pulau Jawa, karena orang Jawa banyak, ya, tapi merata. Agar semut itu mencari gula. Sayangnya kita nggak mau mencari gula itu, sengaja Allah tebar di seluruh permukaan bumi. Ya wajar lah kalau yang ngambil gulanya sedikit, gaji orang-orang Freeport. Satpam aja 13,4 juta. Satpam. Saya juga kaget 10 hari saya di sana, pulang bawa duit, wow gitu ya. Saya udah sering diundang perusahaan-perusahaan oleh Chevron sekian hari, oleh Pupuk Kaltim sekian hari, LNG Badak sekian hari gitu. Begitu saya ke Freeport, wow gitu ya. 10 hari saya berdakwah di sana. Nah jadi, oleh karena itu maka diyakini bahwa tak ada aspek kehidupan yang terlampau sulit untuk dijalani anak.
Apalagi ini kita temenin kok. Jadi tugas orang tua, apalagi untuk pendidikan 10 tahun ke atas, bukan melarang-larang, mendorong-dorong, tapi temenin. Ayo maju nak, maju nak, maju nak, maju nak. Maka peran ayah itu penting sekali, terutama untuk anak laki-lakinya. Kelompok bunda melarang-larang, ngertilah kita. Dia yang merasakan beratnya hamil, dia yang merasakan beratnya mengasuh, dia yang merasakan beratnya memberi makan dan segala macam. Kalau ayah jangan gitu dong. Ayah menjadi antitesanya bunda. Udahlah bunda, jangan khawatir, ntar ayah temenin. Tenanglah bunda, anak kita begitu-gitu. Maka ketika tiada peran ayah dalam pendidikan anak, pendidikan ini mencengeng sekali akhirnya. Kenapa pendidikan ini cenderung menjadi cengeng? Karena sang ayah tak hadir. Pendidikan itu saling asah, saling asih, saling asuh. Mana asahnya? Asahnya mana? Kok cuma asih dan asuh sih? Yang akan mengasah anak itu ayahnya. Yang akan mengasah anak itu saudaranya, biarin aja tuh. Ya dalam brothering, saya pernah nyampein dalam brothering kan. Kadang-kadang anak saling bully, bukan saling bully, saling asah. Kita aja kalau baik bilang saling bully. Saya ngasah kok. Namanya asah itu bergesek, berapi. Itu gak ngasah. Kemudian harus diyakini bahwa tak ada tantangan, tekanan, dan cobaan hidup yang terlampau berat untuk diatasi. Segalanya berat ketika belum dicoba. Itu prinsip, tolong sadari. Segalanya terasa berat kalau belum dicoba. Kalau dicoba masih asik aja. Yang namanya naik gunung itu apa sih? Adanya juga capek. Tapi tetap aja habis itu pengen diulang lagi. Emangnya ada apa sih di gunung gitu? Ya, saya juga cuma bisa niru seorang pendaki gunung, because it's there. Karena gunung ada di sana, itu doang alasannya. Pegangnya setengah mati itu, nggak ada McD di gunung. Tapi ciri manusia itu senang dengan tantangan. Jadi sekali lagi harus diyakini. Di sini digunakan kata diyakini. Tak ada tantangan, tekanan, cobaan hidup yang terlampau berat untuk diatasi. Karena tadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Harus diyakini. Sesuatu itu berat kalau hanya dilihat, tapi ringan kok ketika dia dialami. Silakan pelajari ilmu. Kalau cuma dipelajari ilmu itu memberatkan, tapi ketika dia diimplementasikan, dia meringankan. Saya ketika di Freeport juga kebayang, wah kayaknya berat ya. Terus mau naik pesawat aja diatur, naik pesawat nggak boleh sepatu diinjak, mesti dipakai gitu. Dan kesana itu naik Airbus ya pesawatnya. Ya Allah segini ya, sampai urusan sepatu diurusin ya, sampai di bandara Moses Kilangin naik ke sana pakai bus anti peluru. Ya Allah, makin ketakutan saya. Naik bus anti peluru. Saya yakin itu pemandangan pasti indah dari bawah ke atas. Gak bisa ngeliat apa-apaan, ketutup semua. Hitam yang saya lihat. Karena busnya anti peluru. Makin deg-degan, orang cerita juga dinginnya di sana makin deg-degan. Tapi udah sampai di sana biasa aja. Ketakutan itu selalu terjadi sebelum kita mengalaminya. Terhadap anak-anak kita juga begitu. Ketika telah dialami, segalanya biasa aja, bahkan bisa nagih. Masuk terowongan, baru-baru serem juga ya terowongan. Saya juga baru tahu panjang terowongan kalau dijumlahkan di Freeport itu 800 km. Jakarta Surabaya berarti. Begitu saya sampai di bawah, ada masjid
dengan kedalaman 1720 meter di bawah tanah. Asik juga. Foto-foto lagi gitu ya. Foto-foto di sebuah masjid dengan kedalaman 1720 meter di bawah tanah. Asik juga. Segalanya serem sebelum dialami. Ketika kita ngalamin mah biasa-biasa. Masanya itu apa enggak? Kemudian harus diyakini bahwa kehidupan itu sendiri telah menyediakan fasilitas yang cukup untuk menjalaninya. Kehidupan itu telah memberikan fasilitas. Bagi mereka yang suka naik gunung akan tahu kok. Akar-akar itu terjulur di bawah. Dia kayak jadi tangga gitu ya. Kayaknya semuanya disiapin deh oleh Allah untuk dijalani oleh manusia. Termasuk itu. Fungsi dari air, embun, kadang-kadang jadi penerang gitu ya. Seperti kata lagu Ebit G. Ade, pucuk-pucuk pinus seperti berebut, bergesek, berdesak, berjalin tangan. Ada akar yang bisa kita pegang buat naik. Semua terfasilitas. Saya dulu aktif di kehidupan pecinta alam, yang kalau naik gunung itu minimarket bisa pindah ke dalam ransel supaya fasilitas kita cukup. Bahkan kalau kita itu 4 hari, di ransel kita itu isinya 6 hari. Antisipasi kalau dalam 2 hari kita nyasar. Belakangan saya belajar sama anak-anak Wanadri. Apa kata anak Wanadri? Ngapain kamu isi ranselmu sepenuh itu? Katanya. Alam itu menyediakan fasilitas yang cukup. Nah, baru saya kurangin isi ransel. Jadi apa bekal yang perlu disiapkan? Saya bilang, siapkan bekal untuk bisa start. Keren. Karena sebelumnya saya belajar, siapkan bekal untuk bisa finish dan pulang. Tapi di Wanadri saya belajar tentang siapkan bekal untuk bisa start. Karena di sepanjang jalan Allah menyediakan fasilitasnya. Ngapain berat-berat ngisi carrier gitu, kalau sekarang misalnya backpack gitu ya, dengan semua barang-barang minimarket pindah ke dalam tanah. Berat-beratin aja. Jadi begitu pula ada pendidikan anak-anak kita. Alam ini sudah sangat fasilitatif. Bagaimana kemudian memanfaatkan yang ada? Kita ini terlalu bergantung pada teknologi. Saya baru saja menonton satu video ya. Kalau kita membiarkan diri kita bergantung terus pada teknologi, akan datang satu saat di mana cukup pencet satu tombol mati kehidupan kita. Cukup pencet satu tombol, ketikanya semua sudah serba digital, berbasis listrik dan internet, kata kuncinya 2 ya. Pada dasarnya ini bagian dari imperium dunia yang ingin manusia dikuasai oleh satu tombol. Menarik buat saya itu teori itu. Walaupun mungkin lebay, ya mungkin lebay. Akan datang satu saat begitu tombol dipencet, habis kita. TV kita bergantung dari tombol itu, HP kita bergantung dari tombol itu. Kita nggak punya uang cash lagi, semuanya seperti uang elektronik. Sehingga kita tidak pernah mengajarkan fasilitasi hidup pada anak. Alam menyediakan fasilitas itu. Temani, sekali lagi nggak perlu ngapa-ngapain, temani anak-anak kita dengan itu. Itu yang membuat saya terpukau. Komunitas IT Indonesia
pernah mengundang saya 20 Februari 20 April tahun 2020 awal-awal pandemi ya. Bang Aat, ini ada tanah 14 hektar di Cisarua, tolong didik anak-anak kami di tempat ini Bang. Ini para dewa-dewa IT ngumpul waktu itu ya. Syaratnya satu ya Bang ya, di tanah 14 hektar milik keturunan Raja Galuh ini Bang, no cable, no screen, no keyboard. Wah kalau gitu no IT dong. Yes Bang, no IT. Yang minta itu orang IT, bukan siapa? Intinya bebas IT Bang. Di tempat ini saya kepengen anak kami bisa bikin pesawat Bang. Maka tolong dekatkan dia dengan burung Bang. Bukan dengan ilmu aerodinamika, bukan dengan ilmu termodinamika, bukan dengan ilmu fisika Bang. Dekatkan mereka dengan burung. Kami ingin anak kami itu nanti bisa bawa mobil Bang. Tolong jangan dekatkan mereka dengan ilmu otomotif. Yang pertama kali dekatkan mereka dengan kuda. Karena memang ini pendidikan SD. Kami ingin mereka akan bisa bikin kapal selam Bang. Tolong dekatkan mereka dengan ikan. Bukan dekatkan mereka dengan ilmu nautika, kelautan dan sebagainya. Dan semua tersedia. Kesalahan kita dalam berteknologi adalah kita tidak dekatkan dengan asal muasal dari teknologi itu. Tiba-tiba melompat. Sekarang ada BRIN, Lembaga Inovasi Nasional. Inovasi itu langkah keempat dari proses kreasi. Langkah 1, 2, 3-nya mana? Yang pertama duplikasi, yang kedua adaptasi, yang ketiga modifikasi, yang keempat inovasi, yang kelima invensi. Bangsa ini suka melompat. Toto inovasi. Maaf ya, kita duplikasi pun kan belum bisa. Apalagi adaptasi, apalagi modifikasi, apalagi inovasi. Apalagi invention, penemuan. Kadang-kadang saya tidak bisa lihat, tapi mau ngomong apa? Hidup saya berkutat di dunia kreativitas dan saya ngerti betul apa itu kreativitas. Maka dulu ketika saya masih jadi konsultan di Kemendistek, saya diajak bergabung dengan tim Komite Inovasi Nasional. Saya bilang nggak mau, apa-apaan inovasi. Dari awal dulu lah. Tonton tuh The Three Idiots, ya gituin. Film terbaik tentang iptek yang pernah saya kenal, The Three Idiots. Film India keren banget itu. Tentang proses berilmu pengetahuan, tentang proses berteknologi. Kenapa itu film keren? Bukan karena teknologi keren, tapi prinsip-prinsip dasar berilmu dan berteknologi diajarkan di sana. Ingin anak kita menguasai sains, ingin anak kita menguasai teknologi, belajar tentang The Three Idiots. Tonton itu The Three Idiots. Bukan belajar tentang robot, bukan saya menolak belajar robot ya. Itu the next step. Langkah berikutnya dalam teknologi. Nah, berikutnya bentar ya, baterainya habis rupanya.
kemudian ini prinsip terakhir yang ingin saya sampaikan. Allah telah menjadikan kehidupan ini sebagai ladang permainan dan cobaan. Oleh karena itu maka anak harus dikembangkan menjadi manusia yang aktif dan produktif. Aktif dan produktif. Dan pada periode kehidupan manusia, dua hal ini tidak terjadi. Umur 20-30 tahun, manusia itu akan menjadi manusia aktif. Menjadi produktif itu 40 tahun ke atas. 40, 50, 60 itu saat-saatnya manusia paling produktif. 20 dan 30 itulah saat-saatnya manusia paling aktif. Makanya dalam Islam dikatakan usia keemasan manusia adalah 40 tahun ke atas. Bagaimana dia akan menjadikan usia 40 tahun ke atas itu sebagai usia keemasan? Tolong anak-anak kita didik menjadi manusia aktif. Setelah itu didik menjadi manusia produktif. Setidak-tidaknya pengertian aktif itu adalah bergerak. Anak-anak kita ini terlalu banyak rebahan sekarang. Dan kita mengatakan udah zamannya kali, selalu aja menyerah kepada zaman. Zaman kita udah beda kali sama zaman anak kita. Ya memang mereka bisa rebahan, bahkan nyari duit pun dengan rebahan bisa. Tapi saya larang anak-anak saya nyari duit dengan rebahan. Anak saya yang bungsu yang nomor 4 jago nyari duit sambil rebahan. Bahkan konyolnya dulu dia bisa nyari duit dengan cara menjadi joki game online. Barang haram gitu cuma main. Jadi joki game online sambil rebahan dia dapat duit. Saya bingung kok dia punya motor bisa dia modifikasi ya kan? Rasa dia nggak kerja gitu, nggak taunya itu jadi joki game online. Tapi saya katakan bergeraklah. Anak saya yang pertama pun dia bekerja dari dalam rumah, tapi saya bilang saya minta kamu pagi keluar. Pada dasarnya rezeki Allah itu ada di luar sana. Bahwa setelah itu kamu balik ke rumah jam 8 kamu bekerja secara SOHO, small office, home office, itu silakan. Tapi jadilah seperti burung, saya bilang. Berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore ke rumah dalam keadaan mulut penuh makanan. Belajar aktif, belajar bergerak. Tidak selama-lamanya hidup itu akan begini terus. Semuanya serba digital, semuanya serba online. Akan ada saatnya di mana segalanya kembali ke semula, di mana IT itu hanyalah alat bantu. Bahkan orang kembali kepada buku yang pakai kertas-kertas itu, walaupun e-book tetap ada. Ramalan orang IT dengan ramalan kita orang awam memang agak berbeda ya. Kita orang awam udah bicara tentang dunia metaverse. Orang IT bilang dunia metaverse itu nggak perlu. Beda. Dia mengatakan masa depan serba digital Bang Aad, itu kan orang IT ya Bang Aad ya. Kalau nggak orang awam, orang pendidikan atau gimmick bisnis, sebenarnya mereka sendiri bilang gitu kok sama saya. Gimmick bisnis. Kita udah minder aja dengan dunia metaverse. Tiba-tiba para ustadz bilang masa kita sudah mulai menyiapkan fikih-fikih metaverse. Seakan-akan metaverse itu sebuah kemestian yang tidak mungkin kita ingkari lagi. Jadi tolong siapkan fikih-fikih metaverse. Misalnya menikah di alam metaverse boleh nggak sih? Itulah mindernya kita. Mindernya kita sebagai muslim. Saya bilang nggak harus, nggak harus kita bikin fikih itu. Bahkan kalau bisa dunia metaverse itu nggak perlu ada. Kenapa mesti mikirin fikihnya? Ketika
saya menonton American Got Talent, di mana orang menyanyi, tapi yang ada di kamera itu adalah Simon Cowell. Yang nyanyi bukan Simon Cowell, tapi yang tampak Simon Cowell. Berarti dalam dunia metaverse wajah sudah mulai bisa dipalsukan. Kalau ternyata dia menikah di alam metaverse dengan orang yang ternyata dengan dunia nyatanya nggak sama, karena taarufnya aja online kok, mau bertanggung jawab sih. Sekali lagi ketika saya nonton film acara American Got Talent, beberapa waktu yang lalu malah Elvis muncul. Yang nyanyinya tetap ada ya, tapi yang tampil di layar itu Elvis. Sama semua mimiknya, mulutnya. Nah ini ya, maka anak-anak dikembangkan aktif dan produktif, bergerak, jangan menjadi manusia rebahan. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin, saat lagi COVID dan puncaknya COVID yang terberat itu ya, Tiket.com masih cerita, saya masih keliling Indonesia 126.000 km, alhamdulillah. Karena aktif itu modal dasar untuk produktif. Memang kalau anak muda itu produktifnya kurang, tapi aktifnya banyak. Persiapan untuk menjadi produktif. Jangan berharap hadiah Nobel akan dilahirkan oleh anak muda, gak mungkin. Karena Nobel itu 20% IQ, 80% itu kebijaksanaan hidup. Penemuan-penemuan ilmiah, invention, 80% itu fungsi dari kebijaksanaan hidup, 20% fungsi kecerdasan. Sementara anak-anak muda itu 80% itu adalah kecerdasan, 20% itu adalah kebijaksanaan. Itu menyebabkan sulit mereka untuk mendapatkan itu semua. Menunggu bijak dulu, menunggu kearifan dulu. Penemuan ilmiah seringkali lahir dari air mata, bukan dari kecerdasan. Dia nangis ngelihat bangsanya, lalu aha, muncul karya ilmiah, muncul penemuan, dapatlah dia Nobel. Karena dia menangis melihat anak manusia, tangisannya lah yang akan mendorong dia melahirkan penemuan-penemuan. Ajak mereka menjadi manusia aktif dan juga produktif. Bisa nggak anak-anak kita mulai dari SMP, kamu mau uang jajan, tolong bantu ayah bawa pulang dikerjakan kerjaan. Nah, kalau saya dulu sering begitu, kamu mau dapat uang jajan, kebetulan Abi bawa hasil psikotes, bisa nggak kamu scoring? Dapat scoring, sampai kebikin saya minta memindahkannya dari raw score menjadi weighted score misalnya, dapat duit, nggak ada gratis. SMP bisa hasilkan uang jajan, SMA bisa hasilkan uang makan, kuliah bisa menghasilkan biaya hidup. Maka anak yang pertama itu tertarik kuliah di psikologi gara-gara itu. Kayaknya enaknya dapat duit dari psikologi, kenapa? Ya dia dapat duit dari scoring. Bisa 1 juta loh itu sebulan, padahal dia masih anak SMA dapat 1 juta sebulan kan luar biasa juga. Kerjanya cuma apa? Scoring. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menggembirakan juga. Mendidik kedewasaan nggak selalu berupa keseriusan. Ada hal-hal yang sifatnya menggembirakan, permainan, relaksasi bersama orang tuanya. Bukan menyuruh anak bermain, tapi bermain bersama anak. Pada ada saat-saat, bahkan di dalam tradisi keluarga Islam, ba'da asar itu ayah udah di rumah, mulai ngopi-ngopi, membacakan pantun dan puisi, berteka-teki, tanya jawab, bercengkrama, itu ba'da asar. Udah pada di rumah semua itu. Udah pada di rumah semua dalam tradisi Islam. Maka sastra sangat tinggi nilainya dalam tradisi
Karena di sore itu mereka berpantun, mereka berpuisi, mereka berdeklamasi, berjawab pantun, gurindam, seloka dan sebagainya. Dan itu bagus bagi hati, bagi kemampuan komunikasi, bagi melatih telinga, bagi ketaatan. Karena taatan itu ada hubungannya dengan mendengar. Kami mendengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Kalau udah buruk sami'na, jangan diharapkan ata'na bagus. Sementara anak-anak zaman sekarang, ya kemampuan auditoriknya tinggal 4%. Sangat visual. Kalau visualnya 67% sekarang anak Indonesia. Pantun akan membuat auditorik mereka bagus. Apalagi yang mendidik auditorik anak? Kecerewetan bunda. Allah itu ciptakan bunda cerewet untuk mendidik auditorik anak-anak. Tapi bunda zaman sekarang kan asik dengan gadget, kurang rangsangan auditorik. Udah gitu ada anak rebahan itu, ya Allah, kupingnya disumpal pakai earphone. Itu yang menambah parah kemampuan auditorik itu. Jendela ilmu dalam Islam itu yang utama bukan lewat mata tapi lewat telinga. Itulah menyebabkan Allah itu sering mengatakan innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, karena pintu dari ilmu itu telinga. Itu menyebabkan sampai sekarang di Eropa dan Amerika serta Asia Timur mah polanya masih guru cuap-cuap, murid ngedengerin. Zaman kita sekarang waduh dimanja dengan visual, ilustrasi, gambar-gambar, grafik-grafik. Di sana mah cuek. Dosen ngomong, murid mahasiswa dengar, dosen ngomong, mahasiswa dengar. Sampai sekarang silakan tonton di film-film. Bahkan mereka masih pakai kapur kok. Belum whiteboard. Nah, tapi di antara mereka adalah perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang juga menggembirakan. Karena wamal hayatud dunya illa la'ibun. Tidaklah kehidupan ini kecuali permainan dan senda gurau. Ada dimensi bermain dan bersenda gurau pada kehidupan manusia. Kalau Allah sudah menggunakan kata ma illa, itu pasti mutlak. Tapi sekarang ada orang tua yang kemudian melarang anak-anaknya bermain. Ada yang namanya parenting, parenting gaspol, ya parenting gaspol. Dari 0 tahun pun harus digaspol, nggak boleh lagi main-main. Kalau main-main kapan mau jadi Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu 8 tahun hafal Quran, 10 tahun udah jadi mufti, 12 tahun udah membuat kitab raksasa Al-Um. Kalau masih main-main juga, kapan mau jadi Imam Syafi'i? Dia nggak tahu kalau Imam Syafi'i itu tidak bisa dijadikan benchmark. Karena apa? Itu special gift, keunggulan khusus, bukan hasil didikan kok. Kata siapa Imam Syafi'i jadi gitu hasil didikan? Kalau Imam Syafi'i jadi begitu bisa hasil didikan, kenapa 10 saudaranya yang lain nggak bisa kayak dia? Kenapa cuma dia yang bisa begitu? Kenapa 3 orang anaknya tak satu pun yang mirip Syafi'i? Jangan persis Syafi'i, mirip aja enggak. Kenapa dia hidup di satu zaman, di satu tempat yang tidak satu pun kayak Imam Syafi'i, kalau emang itu buah dari pendidikan? Sampai-sampai anak dilarang main-main, bercengkrama, bersantai, rileks sejenak dan sebagainya, karena itu bagian juga dari pendidikan dan pembelajaran. Maka saya selalu mengatakan liburan itu adalah liburan, bukan belajar di rumah dikasih PR macam-macam oleh sekolah. Nah, saya selalu mengatakan kalau kalian dapat PR lagi liburan jangan dikerjain. Saya selalu provokasi kayak gitu. Liburan adalah liburan, biarkan dia belajar dengan cara yang lain. Piknik itu liburan, pembelajaran yang luar biasa itu. Saya sampai bilang sama orang tua, jangan gara-gara pelit segera pengen punya rumah, segera pengen punya mobil segala macam, akhirnya biaya piknik nggak ada, anggaran piknik nggak ada. Padahal itu pembelajaran yang luar biasa. Pada saat piknik itulah manusia melakukan inkubasi, mengendapkan apa-apa yang didapatkan selama 1 tahun. Pengendapan ini penting. Bahkan yang benar, pendidikan yang benar ya, TK itu 30 menit belajar secara informal,
30 menit lagi mengendap. SD kelas 1, 2, 3, 35 menit belajar formal, 25 menit mengendap. 45 kelas 4, 5, 6, 40 menit belajar, 20 menit mengendap, jangan belajar lagi. SMP 45 menit belajar, 15 menit mengendap. SMA itu dan kuliah itu 50 menit belajar, 10 menit mengendap. Tapi siapa yang melakukan ini semua? Cuman kalau lagi training. Kalau lagi training benar, komitmen tuh ada coffee break 20 menit pasti. Tapi di pendidikan kita enggak. Kalau waktu liburan diajarkan lagi, dikasih PR lagi macam-macam, kapan mengendap? Padahal mengendap itu penting. Inkubasi itu penting. Nah, jadi itu ya. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk menerima dan menjalani permasalahan dan cobaan hidup secara alami. Anak harus diberikan kesempatan untuk menerima dan menjalani permasalahan dan cobaan hidup secara alami, secara apa adanya. Di atas realitas yang alami, kita didik generasi yang islami. Saya nggak pernah bilang loh ya, di atas kehidupan yang islami, kita didik generasi islami. Nggak pernah. Yang sering saya bilang, di atas kehidupan yang alami, kita didik generasi yang islami. Biarkan dia menerima, biarkan dia menjalani permasalahan hidup itu. Allah itu maha pemberi ilmu. Selalu kalau kita menjalani hidup secara alami, kita akan dikasih masalah oleh Allah lebih tinggi daripada pengetahuan dan pengalaman anak. Sejengkal lebih tinggi. Agar manusia itu berpikir, besoknya dikasih lagi pengalaman dan permasalahan hidup yang sejengkal lebih tinggi lagi, agar dia putar otak lagi. Besoknya dia biarkan mengalami permasalahan hidup lagi, karena Allah ngasih yang sejengkal lebih tinggi dari pengetahuan dan pengalaman yang udah dia punya. Sekolah nggak mampu memberikan itu, orang tua nggak mampu memberikan itu. Sekolah paling kalau kasih masalah, masalahnya adalah yang pernah dia tahu dan yang pernah dia alami. Akibatnya manusia itu kemampuan berpikirnya nggak berkembang. Dia tinggal cari perpustakaannya dong. Oh iya, waktu pernah punya masalah kayak begini, mirip-mirip begini, apa ya solusi aku? Buka apa perpustakaan masa lalu? Buka apa perpustakaan masa pengalaman hidup? Nggak tunggu. Otaknya kayak perpustakaan, menyimpan data-data solusi. Tapi kalau manusia menjalani kehidupan, dia selalu Allah kasih kesulitan lebih tinggi dari pengetahuan yang dia punya, dari pengalaman yang dia punya. Terpaksa dia putar otak, dia jadikan otaknya jadi laboratorium, bukan perpus lagi. Makanya ada istilah putar otak, karena data ada tersimpan dalam orbital namanya. Tapi kalau nggak dia ditantang dengan permasalahan hidup, akhirnya otaknya itu menjadi perpus. Dia tidak berputar informasi itu, tapi tersimpan rapi, tertata. Dia tinggal gali, oh iya ini solusinya, oh iya ini solusinya. Nggak akan tumbuh berkembang dia. Buruk dalam kemampuan berpikir. Otak punya 4 fungsi. 1, otak itu jadi gudang. Informasi datang, tersimpan, bertumpuk gitu aja. Yang kedua, otak jadi perpus. Informasi datang, dirapikan, ditata, dikategorisasi, disimpan dalam rak-rak katalog. Lebih tinggi lagi, otak jadi laboratorium. Informasi itu diputar, ketemu tesa dan antitesa, bereaksi satu sama lain, melahirkan produk-produk informasi yang baru. H2O2 cer, aha, H2O muncul yang baru.
Yang paling tinggi ada otak sebagai production. Disitulah kreasi dan karya terjadi. Paling kurang kita berharap anak kita itu otaknya ada di lab, jangan cuma jadi perpus. Tapi dengan cara ini, anak diberikan kesempatan menerima dan menjalani permasalahan dan coba hidup secara alami. Harus alami, bukan boleh mengada-ngada. Aku ingin muji anak, coba datangkan ke rumah pengedar narkoba, oh itu haram itu, karena tidak alami. Tapi bahwa membiarkan anak hidup dalam situasi dunia sekarang yang ada pengedar narkoba, ada penggiat pornografi, LGBT, ya memang mesti di situ anak dibesarkan. Tapi nggak boleh ngada-ngada. Coba datangkan penggiat pornografi ke saya, ke rumah. Coba deh LGBT biarin aja anak kita, aku ajarkan berteman dengan LGBT. Itu nggak boleh, karena itu nggak alami, itu bahaya. Itu namanya menjerumuskan anak ke lembah kebinasaan. Tapi kalau dia berhadapan dalam lingkungan yang alami, yang dimana ada hitam, ada putih, ada abu-abu, ya memang di sana anak kita mesti dibesarkan. Bukan di lingkungan steril, bukan di lingkungan steril. Nah begitu. Baik, ini beberapa, masih ada banyak lagi ya asumsi-asumsinya, tapi kita sampaikan dulu di sini ya. Ada yang mau tanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, disilakan mengajukan pertanyaan tentang menemani anak. Ya. Dalam mengasuh itu kadang-kadang kita nggak lepas dari bayang-bayang orang tua gitu dalam mendampingi. Akibatnya ekspektasi kita tuh lebih tinggi daripada yang lakukan. Kira-kira supaya pas proses pendampingan itu seperti apa Ustaz? Jadi karena kita lebih banyak kecewanya, jadi kan apa yang kita inginkan itu nggak ketemu gitu. Yang dinyatakan dalam Islam adalah melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Kita mesti sadar, kita hidup di satu zaman dan di satu generasi yang barangkali ekspektasi kita udah nggak bisa lagi disama dengan ekspektasi orang tua kita. Bisa sama, bisa lebih rendah, tapi juga bisa lebih tinggi. Makanya kemudian Sayyidina Ali pernah berkata, didiklah anakmu menjadi yang terbaik pada zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu, apalagi dengan zaman sebelummu, apalagi dengan zaman sebelummu. Ini pernyataan dari Sayyidina Ali ya. Nah kadang-kadang yang bikin kita stres karena ekspektasi kita ke belakang bukan ke depan.